Mungkin ini sebelum kita masuk ke materi, ini saya ingin kenalan. Kan mata kuliah pilihan kan, makanya cuma sedikit nih bertiga. Tahun kemarin nggak ada yang ngambil, jadi saya nggak ngajar. Ini Mas Wildan ya. S1-nya dari mana Mas? Di Muhammadiyah. Oh, biologi. Pendidikan biologi. Oh, pendidikan biologi. Udah kerja? Belum, Bang. Terus kemudian di wanita dari S1-nya perkanan lebih. Oh, dari ya. Afif, dari ini. Jadi ini saya itu tadi saya dosen di UB. Ini saya dosen baru sebenarnya, paling baru. Jadi kurang lebih satu setengah tahun sebenarnya di sini, dan ini jalan 3 semester. Ada masuk juga dulu alumni sini juga, jadi seniornya si Afif, mas senior jauh 2011. Lanjut S2 di ITB. Nah, bidang saya biologi tumbuhan, spesifikasinya sebenarnya adalah biologi molekuler. Ya, biotek itulah, ya, gitu, rekayasa genetik kayak gitu. Nah ini saya memang menjadi salah satu anggota dari pengajar mata kuliah teknik analisis psikologi dan biokimia tumbuhan. Mungkin kalau di S1 ini sebagai informasi, ini adalah lebih mendalam dibandingkan dengan mata kuliah mikroteknik. Di S1 kami ada mikroteknik. Merempet kayak gitu. Cuma di sini sudah yang nanti kalian mungkin Bu Wahyu sudah menyampaikan harusnya nanti yang dipelajari apa aja, banyak teknik-teknik dan teknik uji apa kayak gitu. Nah saya ditaruh di depan itu masih ke lingkup mulai dari psikologinya seperti apa dan menganalisis secara biokimianya seperti apa kayak gitu. Saya nanti ini ada 5 pertemuan. Jadi hari ini kita teknik uji mikrokimia. Nah ini nanti sampai ke analisis pertumbuhan tabung polen. Ini materi yang nanti akan saya bawakan dan juga kita diskusikan. Nah mungkin ini karena kalian mahasiswa pasca, mahasiswa pasca levelnya, jadi mungkin akan lebih banyak kita itu nanti diskusi. Jadi presentasi jurnal saja. Nanti ada 3 pertemuan, kalian nanti presentasi jurnal, presentasi akhirnya. Nanti ada 2 pertemuan nanti materi dari saya. Jadi tidak semuanya itu materi full dari dosen, karena kalian dianggap itu sudah memiliki pengetahuan yang cukup atau bekal yang cukup. Jadi silakan nanti belajar secara mandiri, kemudian melakukan nanti presentasi. Itu nanti di akhir akan saya sampaikan bagiannya. Jadi nanti di setiap pertemuan akan ada 2 presenter. Jadi kalian nanti masing-masing akan mendapat 2 topik. Jadi presentasi artikel ilmiah, bukan review ya, artikel ilmiah gitu. Kalian silakan nanti presentasikan itu di akhir nanti kita diskusikan. Oke. Itu mungkin nanti itu adalah teknis pembelajaran dengan saya di TAS DT, mata kuliah panjang banget. Oke. Mungkin hari ini kita mulai dengan teknik uji mikrokimia. Kalian sebenarnya juga udah sebenarnya istilah teknik uji mikrokimia itu di telinga saya pun itu asing sejujurnya. Biasanya yang ada di dalam analisis histologi ini adalah uji histokimia. Mungkin lebih, kalau saya lebih tepatnya menyebutnya itu, karena sama-sama sebenarnya nanti yang diperiksa adalah senyawa-senyawa kimia yang ada di tumbuhan. Nah, entah itu di level sel ataupun di level jaringan seperti itu. Jadi mikrokimia di sini maksudnya seperti itu.
Kalau kita cari sebenarnya di internet misalkan kita search mikrokimia itu, kayak bahkan hampir nggak ada satu dua istilah itu. Tapi kalau kita menggunakan istilah histokimia itu akan banyak itu istilah yang umum. Ini kita mengingat kembali terkait dengan karakteristik dari sel tumbuhan yang kalian juga sudah tahu lah ya ini tumbuhan itu seperti apa karakternya dibandingkan dengan sel yang lainnya. Karakteristiknya dia mempunyai struktur dinding sel kayak gitu. Ya, organel yang lain pada umumnya adalah sama. Kemudian di dalam sel tumbuhan ini nanti dia ada dikelompokkan menjadi dua macam berdasarkan karakteristiknya. Ada bagian yang bersifat protoplasmik, ada bagian yang disebut sebagai bagian non protoplasmik. Jadi bagian yang protoplasmik itu adalah bagian yang hidup, sedangkan bagian yang disebut sebagai non protoplasmik itu adalah bagian yang tidak hidup yang ada di dalam sel tumbuhan. Nah, ini contohnya. Ini yang saya kasih tanda bulat ini warna merah. Ini adalah yang disebut sebagai bagian non protoplasmik. Dia ada tapi tidak hidup. Pernah mendengar istilah kristal kalsium oksalat kan? Iya, pernah. Ya, kalau kamu pernah. Iya. Kalian berdua? Mbak? Nah, itu seru sekali kristal kalsium. Jadi gini, di dalam tumbuhan itu tidak hanya kita tahu itu mungkin ada karbohidrat, mungkin ada protein, tapi juga ada yang namanya kristal. Nanti di belakang ada materi. Kristal itu nanti ada yang disebut sebagai kristal kalsium oksalat, ada yang disebut sebagai kristal karbonat. CaCO3 itu yang karbonat, CaOE itu kristal kalsium oksalat. Itu bentuknya macam-macam yang kristal kalsium oksalat. Kalau kalian pernah mungkin menyentuh golongan tanaman-tanaman yang dari arasi, beras kutah ya teman-teman. Tahu nggak beras kutah? Bunga. Itu kan kalau itu terus kemudian tales, kan kalau udah ditanya ada. Iya. Yang itu yang menyebabkan dari kristal kalsium oksalat. Itu kalau dilihat di dalam mikroskop, itu bentuknya macam-macam kristal. Ada yang bentuknya jarum, ada yang bentuknya prisma, ada yang bentuknya pasir. Nah itu kalau terakumulasi dalam tubuh dalam jangka waktu yang panjang, itu bisa menyebabkan efek samping ginjal. Itu bisa ditemui di bayam sebenarnya. Itu ada kasus kesalahannya tuh, gitu. Ya, itu kalau yang kayak Afif ini pernah mungkin pengamatan kristal oksalat. Pak daring tapi matang saya itu ya. Mikroteknik ya. Ya, mikroteknik itu saya juga pengajar mikroteknik itu nanti ada praktikumnya. Gitu. Nah, kristal oksalat itu macam-macam nanti ada kayak jarum-jarum tuh. Jadi kalau kalian mungkin pernah mengamati yang namanya sel tumbuhan. Nah, mbaknya berbulan itu ada nanti kalau ada kristal kalsium oksalatnya, itu ada struktur yang panjang-panjang kayak jarum gitu. Ada bintik-bintik bulat-bulat kayak pasir atau bentuk prisma itu di dalamnya kayak gitu. Itu di dalam bagian dari tumbuhan. Ini salah satu karakter yang menyebabkan gatal-gatal itu adanya kristal kalsium oksalat. Mungkin nanas itu juga, nanas kan juga gatal. Nah, kayak gitu. Itu tuh salah satu bentuk dari kristal kalsium oksalat ini sebenarnya juga memang fungsinya masih kayak semacam belum fix gitu loh, tapi masih diduga hipotesis itu dia berperan memang sebagai sistem pertahanan, kemudian sebagai regulasi sumber kalsium kayak gitu. Kan kalsium kita tahu itu dibutuhkan oleh tumbuhan kan untuk penyusunan di besar juga gitu. Jadi ada mekanisme itu yang melibatkan kristal kalsium oksalat. Jadi ada yang bentuknya jarum-jarum kayak ini disebut sebagai rafida istilahnya. Ada yang bentuknya seperti ini seperti bola. Itu dulu nanti
saya tunjukkan gambarnya di belakang. Kemudian ini ada amiloplas, butir amil atau butir pati. Ini belum juga kan pengamatan butir pati itu morfologinya kayak apa? Karena dari belum ya. Belum Pak, belum dapat. Tapi itu. pernah diberikan kuliah itu butir pati. Saya kak belum ya Pak? Belum. Iya. Oh. Kalau sekarang saya kasih kan saya juga ngajar SPT. Jadi kalau kalian perhatikan, misalkan umbi-umbian kayak ganyong, wah sumber-sumber tepung lah. Itu kalau kalian cek di bawah mikroskop, kan itu nggak ada mati. Matinya itu macam-macam bentuk-bentuknya. Sorry, nanti kan ini kuliah dan praktikumnya kan. Nah salah satu topiknya kalian akan saya berikan itu. Dan kalian udah pengalaman itu. Sekaligus bisa akhir lulusan corona. Kayak gitu, jadi ada itu. Nah, kan dia tahu tuh macam-macam. Oh pasti itu ternyata kalau diawasi di mikroskop tidak hanya titik aja, tapi itu ada bentuk-bentuknya nanti macam-macam. Ada yang bentuknya kayak apa? Semacam kulit kerang kayak gitu. Kulit kerang kan ada layar-layarnya. Ya, ada kayak gitu. Ada bentuknya bulat-bulat. Ada yang oval. Ada yang bentuknya mungkin kayak menyerupai bintang kayak gitu. Itu bentuk pati nanti macam-macam. Gitu. Itu bisa juga nanti digunakan sebagai penciri suatu ya produk tepung salah satu aplikasinya. Kan kita bisa deteksi, oh ini tepung ini asli gak ya atau ada campurannya ya? Bisa untuk klaim. Ini kalau tepung beras itu bentuknya kayak gini deh, patinya itu bisa. Yang paling gampang bisa kita amati misalnya untuk pembelajaran itu nanti pakai pisang. Pisang buahnya itu kita kerok aja, terus nanti kita kasih warna, kalian diuret, terus kita amati dulu di mikroskop. Kan terlihat nanti butir-butir patinya. Gitu. Itu benda-benda elastik yang ada di dalam tubuh. Nah ini sel. Tadi saya sampaikan bahwasanya sel itu ada yang disebut sebagai komponen protoplasmik, ada disebut sebagai komponen non protoplasmik. Yang protoplasmik itu yang hidup kan? Nah ini ya organel-organelnya ini mulai dari nukleus sampai dengan badan Golgi, organel-organelnya. Kemudian ada komponen non protoplasmik, dibedakan jadi ada vakuola di sini. Ini sebagai organ penyimpan juga sebenarnya. Kemudian juga ada benda ergastik. Tadi benda tak hidup tadi yang ada di dalam sel tubuh. Ini dibedakan menjadi 3 lagi. Ada sebagai produk cadangan makanan, ada sebagai produk sekretori, ada sebagai produk samping. Nah, produk cadangan makanan di sini ada non nitrogenus atau karbohidrat di sini. Termasuk di dalamnya ada pati, ada inulin, hemiselulosa, selulosa gula. Hemiselulosa dan selulosa itu kita bisa jumpai pada dinding sel bersamaan nanti dengan apa? Pektin. Ya, itu bisa kita deteksi dengan uji mikrokimia tadi. Gimana sih deteksi akumulasi senyawa pektin? Oh ini ada inulin, nah, inulin itu kayak di jari. Nah kemudian ada nitrogenus, sesuai namanya ini adalah tentu yang mengandung gugus nitrogen. Itu apa di dalam komponen kimia yang mengandung gugus nitrogen? Itu adalah protein, asam amino, itu juga bisa. Kemudian ada lemak dan minyak, itu masuk cadangan makanan. Yang semuanya ini juga bisa kita deteksi berdasarkan uji. Kemudian ada produk sekretori di sini bisa berupa enzim, bisa berupa pigmen, terus bisa berupa nektar. Produk-produk yang disekresikan. Kemudian ada produk samping, ada tanin, ada kristal mineral tadi. Itu termasuk produk samping tadi. Kristal-kristal tadi itu. Kemudian ada latex, kemudian ada minyak esensial. Berarti metabolit sekunder itu bisa kita kategorikan masuk di sini kan, di produk samping.
bisa sebenarnya kita lacak keberadaannya dengan tentu reagen atau larutan yang spesifik. Yang mana larutan spesifik tersebut nanti akan berikatan atau bereaksi dengan target yang menghasilkan warna, yang mana warna itu nanti bisa kita amati di mikroskop. Gitu. Nah, kemudian uji mikrokimia tumbuhan. Mikro artinya kecil atau bisa kata-kata sedikit. Kimia artinya ini senyawa kimia. Jadi uji yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan senyawa kimia di dalam sel atau jaringan tumbuhan. Kita sebut juga bisa histokimia. Jadi ada uji yang akan kita berlakukan untuk si target tadi senyawa yang ada di sel ataupun jaringan tumbuhan. Kemudian terkait dengan pewarnaan histokimia. Nah, ini teknik pewarnaan histokimia ini di dalam botani. Tentu yang mempelajari tentang tumbuhan itu sangat berperan di berbagai sub kajian, fisiologi, taksonomi, biologi perkembangan, itu sangat berguna. Level genetik itu juga berguna teknik pewarnaan ini. Jadi dia bisa digunakan untuk mendeteksi misalnya protein, enzim, atau keberadaan logam yang sering digunakan. Seperti yang pernah saya lakukan waktu S2 S3 saya, penelitian saya terkait dengan logam, toksisitas logam. Itu juga menggunakan pendekatan ini salah satu parameternya. Kemudian bisa untuk melacak keberadaan atau mendeteksi komponen penyusun dinding sel pada level sel atau jaringan. Lignin itu seperti apa sih? Kayak gitu. Kita deteksi. Selulosa itu di mana ada ini? Selulosa itu di mana? Dan seberapa banyak dia ada di sana. Tapi kalau berbicara seberapa banyak itu tentu harus dikuantifikasi ya. Artinya dikuantifikasi harus ada alat deteksinya. Misalnya ini mendeteksi lignin, berapa sih konsentrasinya lignin kayak gitu. Kalau ini kan kita sebatas hanya untuk mendeteksi ada dan tidak. Kalaupun mungkin banyak ataupun sedikit, itu tentu ya berdasarkan saja pengamatan kita. Itu banyak segini tentu ada pembagiannya. Oh, ini lebih sedikit, tapi tidak tahu sedikitnya seberapa. Tentu nanti juga berlaku untuk misalkan kita mendeteksi metabolit sekunder. Kan ada yang namanya screening fitokimia. Ada atau tidak sini flavonoidnya, ada atau tidak sini alkaloidnya. Tapi kita tidak tahu berapa sih konsentrasinya. Nah, itu harus menggunakan standar. Atau kalau mau lebih spesifik lagi metabolomi. Nah, itu disertasi saya metabolomi. Jadi memprofiling senyawa-senyawa metabolit baik primer atau sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan itu ada senyawa spesifiknya. Berapa konsentrasinya? Terus diplotkan ke jalur biosintesis untuk nanti penggambaran kondisi mekanisme tanaman tersebut bertahan terhadap kondisi stres. Ditemukan gen. Dari situ kan lanjut gen. Gen nanti saya lakukan rekayasa genetik. Saya potong gennya sampai ke sana. Jadi itu menarik. Jadi saya meskipun pengalaman riset saya tidak melulu di bidang ini, tapi ada setidaknya pengalaman di sana. Nah, ini prinsip sederhana tadi yang saya sampaikan saya sekilas. Jadi dalam melakukan pewarnaan histokimia ini, kita menggunakan larutan atau reagen yang spesifik yang nantinya akan bereaksi dengan target. Target itu senyawa kimia yang ada di dalam tumbuhan.
yang mana nanti akan menghasilkan warna yang dapat dideteksi oleh mikroskop. Nah, seperti ini gambarannya. Ini warna-warni ini menarik sebenarnya kayak gini. Cuma kita kalau membuat sayatan itu harus benar-benar orang yang sabar. Gak bisa kita nyayat itu menggunakan teknik membuat sambal goreng kentang itu gak bisa. Setebal itu gak bisa. Membuat sayatan itu harus sabar sampai mendapatkan yang benar-benar kan harapannya satu layer kan. Terus ketika kita warnai, kita pelacak, itu nanti akan terlihat jelas. Saya juga melakukan ini untuk mendeteksi besi. Oke. Pertama mungkin terkait dengan nanti berkaitan dengan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana kita mendeteksi lignin. Jadi kita ingat kembali, ini adalah susunan dari dinding sel dari tumbuhan. Katakan ada dinding sel primer, dinding sel yang primer, ada dinding yang sekunder, ada lapisan yang sekunder. Nah, ini yang namanya lignin, dia adalah salah satu penyusun dari si dinding sel. Ini dinding sel sekunder bersama dengan hemiselulosa dan selulosa. Jadi di samping itu juga ada ini dinding sel yang primer. Ini dia ada selulosa, ada hemiselulosa dan pektin. Jadi di sini komponen di sini yang membedakan. Primer itu dia yang lebih luar dan dia lebih kuat. Berkembangnya lebih dulu. Nah, ini adalah struktur dari selulosa dan juga hemiselulosa. Kemudian berbicara dengan lignin, ini lignin adalah sebenarnya tergolong sebagai senyawa aromatik. Nah, kalau kita lihat, kenapa aromatik itu dia bentuknya cincin tuh, ada bulat kayak gitu. Kalau yang membentuk struktur kimia yang bulat-bulat kayak gini, nah itu termasuk aromatik. Jadi dia mau makromolekul aromatik yang dia berperan sebagai salah satu penyusun dari si dinding sel, khususnya bagian dinding sel sekunder. Nah, kemudian peran dari lignin itu apa sih kok kita pelajari? Lignin itu tentu dia sangat berperan karena dia layer di sel paling depan kan. Nah, tentu dia sebagai fungsi protektif bagian-bagian yang ada di dalam. Jadi bisa sebagai nanti mekanisme pertahanan terhadap logam. Jadi logam-logam itu bisa diakumulasikan oleh sel, itu ditahan. Dia diserap, tapi tidak akan masuk sampai ke dalam. Tapi bisa aja ditahan di bagian di daerah-daerah dinding sel. Itu bisa kita deteksi. Ya, dengan pendekatan seperti itu yang saya lakukan dengan itu melacak adanya Fe di permukaan akar. Itu Fe itu benar-benar nempel di permukaan akar. Jadi kita sebut sebagai plak besi. Untuk membuktikan itu besi atau tidak, tentu dengan direaksikan dengan reagen spesifik. Kalau dia berubah, berarti dia memang Fe. Semakin pekat berarti Fe-nya dia semakin banyak. Nanti saya tunjukkan gambar. Jadi memang bekerja dengan teknik uji mikrokimia ini akan seru kalau dapat hasilnya tuh. Karena warna-warni, jujur warna-warni, tapi buatnya susah payah kalau saya tahu. Kayak gitu. Cuman tentu memang preparat seperti ini memang harus preparat segar. Jadi non permanen kayak gitu kan. Karena kan reagennya jadi setelah nanti direaksikan, setelah direaksikan. Berbeda cerita kalau kita memang mau kaji lebih ke strukturnya, itu bisa nanti kita gunakan yang non permanen. Yang permanen.
keberadaannya dia ada di dinding sel. Nah, dari sini itu bisa kita deteksi ini reagen pewarna yang bisa kita gunakan. Ada fluoroglucinol HCl. Ini warnanya nanti pink. Tolidin blue, warnanya nanti biru. Nanti sesuai dengan ini. Nanti setiap reagen itu akan memberikan warna yang spesifik. Jadi kalau kita menggunakan reagen misalkan fluoroglucinol HCl katakan, nah, kalau terdeteksi ternyata pada spot-spot tertentu atau layer-layer tertentu, oh kok warnanya ternyata pink seperti ini. Oh berarti pada bagian-bagian itu bisa diindikasikan lignin berada di situ. Kalau mau kita kuantifikasi seberapa tebal sih, bisa kan kita deteksi kayak gitu. Itu bisa kita deteksi. Jadi tidak perlu merah itu. Ada kan kita sering warna yang universal kita gunakan adalah safranin kan. Safranin mah bisa juga pink kayak gitu. Dia memang mewarnai dinding-dinding sel kalau safranin itu. Nah, kemudian masih terkait dengan lignin. Tuh, ini digambarkan secara skematis. Ini adalah dinding sel sekunder. Jadi kan dia tersusun dari berbagai komponen. Ada selulose, hemiselulose, lignin, kemudian ada pektin di sana. Nah itu masing-masing bisa kita lacak. Tapi tentu ada yang bisa kita deteksi dengan cara yang sederhana aja. Tapi ada juga yang memang harus menggunakan tahap yang lebih advance. Jadi kita labeling. Jadi ada antibody nanti di sana. Jadi imunohistomia namanya. Jadi kalau kita menggunakan fluoroglucinol ini, fluoroglucinol HCl, ini sederhana aja. Ya prinsipnya kayak kita ada sayatan, kita warnai. Nah, nanti kalau ada terdeteksi warna-warna seperti ini, warna pink-pink cantik seperti ini, itu berarti lignin dia ada di sana. Nah, kalau selulosa itu kita menggunakan warna fluorescent. Jadi harus mikroskopnya nggak bisa menggunakan mikroskop cahaya biasa, harus fluoresen. Jadi memang harus beli-beli seperti ini. Nah, ada seperti ini. Kemudian ini yang pektin, warna-warnanya hijau. Kemudian serat bisa kita deteksi di mana saja. Kita harus labeling, beli probe kayak gitu pelacak. Mikroskopnya nanti 3%. Ini ketika amati dengan fluoresen, nanti dia akan berpendar. Sini ada reporter ini berupa protein. Nah, kalau ini tahapan-tahapan yang memang orang-orang yang pengen mendalami ke sana, istilahnya bondo, sampai ke sana. Kalau ya kita simpel mungkin melacak ini ya ini. Oke, kemudian selanjutnya kutikula. Tahu kan kutikula? Lapisan lilin. Ya kayak di daun talas, ya kan? Nggak basah kan dia. Ada lapisan layer yang dia berada di atas lapisan epidermis. Secara skematis dia seperti ini. Jadi kutikula di sini. Jadi dia ada 3 penyusun utama dari lipid yang menyebabkan dia bersifat hidrofobik. Jadi dia kalau kita deteksi airnya itu lari-lari kemana-mana tuh, ya kan? Karena ada kandungan lipid yang memberikan dia akhirnya punya sifat hidrofobik. Terus ada karbohidrat, kemudian ada senyawa-senyawa fenolik di sini. Jadi tersusun dari 3 komponen utama ini. Nah ini dia punya peran karena dia ada di layer di atasnya epidermis, jadi tentu dia punya berperan dalam mekanisme
transport air, jadi difusi si air, gas ataupun zat larut lainnya. Ini berkaitan juga dengan secara fungsional dia berperan melindungi si tanaman ini dari stres untuk pertahanan. Stres di sini bisa berupa stres biotik, serangan patogen, bisa berupa fungi, bisa berupa bakteri ataupun hama atau serangga. Kayak gitu. Kalian kayaknya jarang kan melihat daun talas itu dimakan serangga. Ya kan? Iya. Ya kan mungkin salah satu ini yang membantu dia. Ada kutikula, terus kemudian dia ditambah ada kalsium oksalat. Iya. Kayak bunga-bunga beras ketan ya, nggak gitu. Jarang kan? Hama-hama itu makan itu. Ya mungkin kalau ada mungkin satu dua yang dia memang udah toleran. Nah, cuman saya rasa jarang tuh kayak gitu. Beda kalau kayak padi, jagung kayak gitu. Serangga masih bisa makan ya. Ada mekanisme yang dikembangkan oleh tumbuhan secara fisik untuk melindungi dia. Kemudian ada juga bisa si kutikula itu dia berperan ini pada kondisi kering agar dia tidak kehilangan air yang banyak, ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi dia bisa berperannya pada saat kekeringan. Jadi untuk menyimpan air. Nah, terus kemudian bagaimana kita dapat mendeteksi kutikula? Nah, ini kita bisa menggunakan ini sudan red atau sudan merah, atau bisa juga menggunakan toluidin blue sama gendol. Sudan red ini kenapa kok bisa merah? Dugaan kalian dia mengikat senyawa apa? Sudan itu apa? Yang lipid. Jadi lipid itu pewarnanya adalah sudan. Tadi kalau kalian perhatikan si kutikula itu sebenarnya kan ada lipid, ada karbohidrat, terus ada kemudian senyawa fenolik kayak gitu. Ini lebih ke sana. Kemudian bisa juga diwarnai dengan toluidin blue. Itu terkait dengan pewarna kutikula, untuk mendeteksi keberadaan kutikula. Kemudian apakah nukleus itu bisa dideteksi dan bisa diwarnai? Bisa. Kalian bisa mendeteksi si nukleus ini sel itu bisa. Ini dengan warna merah, silver staining. Nah, cara preparasinya sebenarnya ya kayak mirip kita itu kalau pengamatan kromosom. Udah pernah belum? Kromosom kan? Ini mirip-mirip, cuman memang ada tahapan yang lebih panjang lagi nanti dengan menggunakan larutan perak nitrat yang digunakan. Perak nitrat pada kondisi gelap, kemudian di squash. Tekniknya kalau pengamatan kromosom kita harus squash. Nanti ada gunung hasil materi nanti terkait dengan materi kromosom. Ini kita bisa deteksi nanti. Ini indisel. Kemudian ini bagaimana kita mendeteksi keberadaan makronutrien? Misalkan di sini makronutrien kalsium, kemudian ada kalium. Itu bisa kita deteksi di lapisan aleron dari butir jagung. Itu bisa kita deteksi. Jadi kita bisa melakukan pewarnaan. Ini kalau mau mendeteksi CA, ini nanti bisa menggunakan reagen alizarin red. Nanti alizarin red akan mewarnai
Alizarin ini nanti akan bereaksi dengan ini CA yang berasosiasi dengan granular lipid yang ada di sini. Jadi kita bisa deteksi. Nah, kemudian bagaimana kita mendeteksi lokalisasi dari kalium? Ini masih di jantung tadi. Jadi dengan menggunakan reagen ini, inkubasi di sini. Sodium cobalt nitrate. Kemudian dimonting dengan amonium sulfat. Jadi reagen-reagennya adalah reagen-reagen tertentu. Nah, kemudian ini yang menarik, deteksi lokalisasi logam. Ini reagennya banyak nih, macam-macam tergantung logamnya. Jadi pada prinsipnya ini menggunakan pewarna atau metalokrom yang dia sifatnya fluoresen, artinya bisa memberikan warna nantinya. Bisa mendeteksi untuk kadmium, terus tembaga, kemudian ferrum, besi, Hg, nikel, Bb, strontium ataupun zinc. Ini bisa kita deteksi keberadaannya di dalam sel. Jadi proses-proses atau teknik deteksi lokalisasi logam ini sangat berguna di dalam berbagai riset bidang botani. Misalkan untuk mempelajari mekanisme transport dari si logam itu. Kemudian untuk mengetahui bagaimana sih si tumbuhan ini dia mampu mentoleransi terhadap toksisitas logam. Akumulasinya seperti apa sih kondisinya? Itu bisa kita lacak. Nah, ini adalah metode deteksinya. Tergantung logamnya. Memang semuanya ini saya belum sebagian besar saya belum pernah melakukan ini. Tapi memang beberapa juga saya hanya pernah melihat teman saya melakukan ini. Kalau saya menggunakan Fa, saya mendeteksi Fa. Jadi warnanya biru nanti. Nah, kemudian ini Pb timbal. Nah, tergantung nanti pewarna yang digunakan apa. Nah, kalau teman saya kemarin itu menggunakan difusor. Jadi nanti yang terindikasi nanti dia terdapat si logam Pb, dia akan terwarna dengan warna merah. Kan ada reaksi itu. Kemudian bisa kita kuantifikasi berapa sih Pb yang terkandung di dalam jaringan misalkan akar. Gitu. Nah, itu bisa kita gunakan nanti KAS. Itu bisa kita deteksi. Saya juga gitu. Keberadaan Fa di jaringan itu berapa sih? Kemudian selanjutnya bisa kita kuantifikasi berapa sih kemampuan dari berapa sih konsentrasi Fa yang ada di jaringan akar. Nah, itu kita bisa deteksi dengan alat namanya AAS, Atomic Absorption Spectrophotometer. Dideteksi tadi ada berapa ppm. Nah, kenapa sih kita perlu mendeteksi ke sana? Karena nanti kaitannya itu dengan apa? Ya, tadi yang pertama dengan proses toleransi tanaman tadi. Karena beda-beda tanaman itu kenapa? Ada yang dia mampu mengakumulasi banyak, tapi dia mampu hidup. Berarti dia akumulator. Kayak gitu. Kalau dia nggak tahan, itu kan akan mati. Kayak gitu. Bisa untuk ke sana. Terus kemudian ada tingkat saya itu dia penelitian tentang emas di tumbuhan. Jadi pemanfaatan tumbuhan untuk menyerap emas di limbah dia di PT Antam. PT Antam kan emas kan itu. Jadi proyek di sana sama pembimbing saya. Jadi pemanfaatan tanaman lokal yang paling potensial menyerap emas itu yang mana? Bayangin bisa
lambang emas lewat tumbuhan. Iya. Nah, tidak saya kemarin penelitiannya. Jadi itu disebut sebagai phytomining. Phytomining ke sana. Menarik sekali penelitian-penelitian ini. Nah, oke. Ini pewarna-pewarna yang digunakan untuk melacak keberadaan logam. Nih, kayak misalkan yang A, ini untuk mendeteksi adanya arsenik. Arsenik itu ada di mana sih, gitu kan? Dengan reagen ini, Swift reagen dan juga Evans biru. Warnanya nanti bisa merah dan biru. Nah, di sini. Nah, berarti warna biru ini mengindikasikan di sana ada arsenik. Ini kan logam bahaya kan arsenik. Ini pada akar tanaman padi. Jadi kalau padi sudah mengandung ini kan berarti kita bisa indikasikan tempatnya itu tercemarkan. Bisa karena mau bioremediasi. PB, di lab saya itu ditanya PB, HB, semuanya. Pendekatannya ke arah sana. Ekofisiologi. Nambah emas, sampai nambah emas juga pakai tunggal, pakai kelompok bayam-bayaman sama kelompok rumput-rumputan. Tifa, rumput tifa, salah satu yang digunakan. Kayak gitu. Oke. Kemudian ini selanjutnya, ini yang saya lakukan. Ini penelitian saya. Ini angka dari tanaman padi. Yang bagian bawah ini adalah yang kondisi dia tidak tumbuh pada kondisi yang toksik Fe-nya. Yang atas ini yang saya tumbuhkan dengan sengaja pada kondisi yang Fe-nya tinggi yang menyebabkan dia toksik. Kita tahu Fe itu adalah mikro, ya kan, unsur mikro yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Secara umum itu hanya 1 ppm itu maksimum, ya dikit. Tapi ini saya tumbuhkan pada kondisi 400 ppm. Malah saya di Lampung, saya tinggal di Lampang juga 12.000 ppm. Di Jambi 22.000 ppm. Kan memang kesana lainnya masam. Bayangkan gimana tuh nanti. Terus ada teknologi namanya budidaya jenuh air untuk mengatasi permasalahan itu. Ya, padi bisa hidup, tanaman-tanaman bisa hidup dengan teknologi. Jadi Fe-nya tidak akan sampai meracuni dengan teknologi. Saya lakukan di Lampung, kemudian di Jambi. Jadi saya S3 tuh jalan-jalan, nggak di lab aja. Jadi ke Lampang, simulasi langsung di Lampang, kemudian hidroponik, kemudian di bak semai juga, rumah kaca, molekuler juga, morfologi, anatomi, fisiologi juga, semuanya rekayasa juga, genomik gitu. Selama 3 tahun. Nah, kayak ini salah satu yang saya gunakan di studinya. Nah, ini kan ada spot-spot warna biru kan. Nah, ini akar dari si tanaman padi tadi. Setelah saya warnai dengan potasium ferrocyanida. Ini untuk pewarnanya, untuk mendeteksi Fe itu ada di mana saja. Ini secara sayatan anatomi. Ini saya membuat sayatan ini juga tidak sekali sayat langsung dapat loh. Ini berkali-kali juga. Jadi sampai tentu yang ditampilkan yang bagus loh ya. Gak mungkin yang kayak sambal goreng kentang itu ditampilkan yang betul-betul. Yang ditampilkan itu ini kondisi dari perakaran padi itu seperti ini. Ini tadi lapisan loh. Yang warna tadi awal saya jelaskan. Living. Ya kan? Deteksi kan? Terus ini jaringan air yang tinggi juga. Ini sebagai salah satu mekanisme pertahanan juga dari sini. Nah, ini saya warnai
permukaannya. Ini akar padi. Kalau ini kan sayatan, kalau ini jenis akar. Tapi saya deteksi. Nah, ini yang kondisi normal. Ini yang kondisi ada FE toksik. Jadi FE-nya pada nempel-nempel. Itu ada mekanisme namanya eksklusi, mekanisme pertahanan tanaman untuk beradaptasi pada kondisi toksik. Salah satunya adalah mekanisme eksklusi. Dia tanaman disebut sebagai excluder. Jadi ada includer, ada excluder. Kalau includer, logam itu dia diserap masuk. Tapi tanaman punya mekanisme untuk entah pertama untuk diakumulasi, yang kedua bisa didetoksifikasi. Baik itu nanti secara enzimatik maupun non enzimatik punya mekanisme itu. Kalau yang includer itu yang menarik. Jadi tanaman akan mengeluarkan dia memompa ion, ion OH, OH. Benar-benar ion OH keluar. Nanti sehingga Fe ini dia akan tidak akan nempel di permukaan, ditahan. Nah, membentuk plak. Jadi tidak larut. Jadi mekanisme itu mekanisme includer membuat kondisi itu seperti itu. Nah, itu mekanisme excluder yang dimiliki oleh tumbuhan yang dia bisa bertahan pada kondisi stres program. Tapi yang perlu diingat di sini, di dalam plak ini dia tidak hanya ada Fe, tapi ada juga logam-logam yang lain atau unsur-unsur yang lain. Karena mungkin ini kondisinya memang kondisi Fe yang tinggi, jadi mayoritas yang mendominasi itu adalah Fe. Jadi kalau itu nanti misalnya kondisi tersebut tercemar istilahnya PB, ya ketika kita deteksi misalnya plaknya ini bisa jadi plaknya ini juga PB-nya akan tinggi. Nah itu berarti punya mekanisme itu, mekanisme excluder. Jadi si logam tadi ditahan di permukaan akar agar dia tidak masuk. Tapi itu sebenarnya juga berlaku hukum kayak tawar-menawar bagi tumbuhan. Ketika plak itu terakumulasi terlalu banyak, efeknya apa? Defisiensi. Kan jadi unsur-unsur kayak NPK yang makro, itu udah itu terkonfirmasi seperti itu gimana pun. Kondisinya seperti itu. NPK-nya juga nanti akan juga bisa masuk tapi tidak optimal. Kayak gitu. Itu kan juga yang terjadi di tanah-tanah masam gitu kan. Tanah masam kan logam-logam terlarutnya kan tinggi tuh. Karena logam-logam pada umumnya kalau kalian lihat pada rentang kelarutan si logam-logam unsur-unsur itu pada kondisi asam dia akan semakin terlarut. Tapi efeknya apa? P tersedia di dalam tanah itu juga akan rendah. Itu dari hukum alam. Bisa. Kayak gitu, pelajari sampai ke sana. Kemudian selanjutnya ini kita mendeteksi keberadaan benda ergastik. Nah, tadi benda apa bagian dari sel, tapi dia tidak hidup. Yang pertama ini adalah produk cadangan makanan. Ada di sini karbohidrat atau pati, yang mana pati ini termasuk polimer dari glukosa sederhana. Jadi ini di tumbuhan, ini butir-butir pati ini bervariasi yang bisa kita jumpai pada organ-organ tumbuhan yang tentu ya mengandung pati. Kayak gini kalau kalian perhatikan, ada jagung, ada pati, ada jagung, ada ketan. Beda-beda kan bentuknya. Nah, pengamatan mikroskop itu belum kan? Kayak gini. Kalau kalian tepung itu kayak gini. Kentang. Kalau saya dulu praktikum S1, kamu corona sih nggak ada kayak gini kan? Kalau saya ada dulu, nah nanti ini kentang. Kan kalau kalian ada garis-garisnya ini kan gitu. Itu salah satu bentuk identifikasinya juga. Selain ukuran.
apa kayak gitu? Oh, kayaknya mencurigakan warnanya beda-beda, kayak dicampur ini tepung di produk ini, kita bisa cek. Oh benar ternyata orang ini ternyata curang, perusahaan ini curang ternyata. Tepungnya dicampur nggak mau ini tepung kentang misalnya ya. Jadi aplikasinya tidak sekedar sama. Nah ini tanda skema kayak gini. Kentang seperti ini, kayak kulit kerang gitu kan. Terus ini pati gandum, terus kemudian ini pati jagung, kemudian ini ada pati beras. Kalau ada campuran bisa. Nggak tahu praktikumnya kapan? Buahnya dari mana? Belum, Pak. Topik dari saya diminta 2 topik nanti. Jadi topik saya kan 5, saya diminta 2 nanti. Saya berikan nanti topik yang teknik uji mikrokimia ini dengan teknik analisis pola. Yang istilahnya gampang-gampang lah. Kalian kerjakan, nggak ribet. Nah, dan yang kedua, ini saya tidak akan menjelaskan terlalu jauh. Ini karena nanti akan ada dosen yang lain yang akan menjelaskan ini. Jadi ini lemak dan lipid tadi kita bisa mewarnai dengan sudan red tadi. Jadi kita buat sayangan, kemudian kita paparkan dengan reagen sudan red tadi. Bisa sudan 3, sudan 4. Nanti kalau dia akan membentuk warna yang menuju merah atau berubah coklat, berarti terindikasi itu mengandung. Bisa kita jumpai banyak pada biji-bijian. Nah, kalau protein nanti materinya bulu-bulu. Ini nanti saya jelas sekilas saja. Jadi protein itu juga bisa kita deteksi. Jadi ada yang bentuknya globoid, ada yang bentuknya kristaloid. Yang bentuknya globoid itu bagian molekul yang lebih sempit. Ini kalau kalian lihat, globoid, molekul yang lebih sempit. Kemudian ada bagian yang kristaloid ini, yang sebagian besar adalah merupakan bagian dari molekul. Ini nanti akan bisa terdeteksi juga dengan reagen, bisa juga menggunakan advance tujuan dasar. Nanti akan dijelaskan oleh bagian dulu dengan deteksi protein. Nah, ini beberapa reagennya. Reagen nilon akan menghasilkan warna merah, iodin akan menghasilkan coklat kekuningan, kemudian asapikrat warna kuning. Jadi seringnya asapikrat sih yang digunakan. Ini warna kuning, jadi nanti akan bisa mendeteksi ke sana. Kemudian selanjutnya ini terkait dengan produk sekretori salah satu juga dari benda elastik tadi, sel-sel minyak yang mengandung minyak atau lipid. Nah, ini akan terdeteksi warna merah nanti di sini ketika kita paparkan dengan reagen sudan 3 atau bisa juga sudan 4. Nah, ini nanti juga kaitannya dengan analisis, misalkan kita mau histokimia untuk deteksi senyawa metabolik sekunder, juga bisa ini nanti masuk produk. Dan kemudian ini produk sampingnya. Ini adalah maksudnya adalah senyawa anorganik yang terdeposit pada tumbuhan. Di sini ada kristal kalsium oksalat dan kristal kalsium karbonat. Nah, kita dapat menemukan kristal-kristal ini memang tidak pada semua jenis tumbuhan. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang memang juga dia bisa digunakan sebagai penggiri. Tapi ada juga yang memang dia memang tidak punya gitu produk ini. Gitu. Nah, yang pertama terkait dengan kalsium karbonat. Di sini ada atau disebut sebagai sistolit. Ini sistolit
Kemudian sel atau ruangannya ini disebut sebagai litosit. Ini ruangannya ini disebut sebagai litosit. Kalau selnya yang menggantung ini bentuknya kayak anggur gerombol itu, ini adalah sistolit, ini adalah CaCO3 atau kapur, kalsium karbonat kan. Nah, ini sel-sel khusus yang dia memang ada di lapisan epidermis. Jadi ini fungsinya nanti sebagai cahaya itu ketika terpapar di daun dia akan menyebar secara merata. Fungsinya itu secara dan hanya ini ditemukan, bukan hanya sih, ini bisa digunakan untuk mencirikan ini kelompok-kelompok dari ficus. Nah, jadi ficus ini dia punya ini sistolit ini, nah, bentuknya kayak kantung. Apa hanya ficus? Tidak, jadi ada kelompok tumbuhan lain yang dia juga punya sistolit atau CaCO3. Itu dengan ini tidak perlu menggunakan reagen sebenarnya kalau ini. Sayangkan biasa aja bisa kelihatan. Nah, ini sistolit pada famili Acanthacea. Ini ternyata juga mempunyai sistolit. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini sistolit yang terdapat di dalam tumbuhan-tumbuhan anggota Acanthacea. Nah, kemudian apakah di dalam jaringan dari ini misalkan daun, nah daun dari si famili Acanthacea ini apakah dia hanya terdapat kristal karbonat ini? Ternyata dia ada kristal kalsium oksalatnya juga. Kalau kalian lihat di bawah mikroskop itu kristal kalsium oksalat kayak gini. Jadi persis nanti kalau kalian praktikum nanti akan mengamati kayak gini-gini, kayak kaca-kaca pecahan kayak gitu-gitu. Tapi bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya jarum-jarum, ada yang bentuknya ya butiran-butiran di prisma kotak-kotak yang hanya bisa kita lihat dengan mikroskop. Bentuknya ada yang prisma. Ini terkait dengan kristal kalsium oksalat. Ini yang diamati dengan SEM. Jadi diamati dengan SEM. Nah, strukturnya kayak gini kalau kita perbesar. Jadi ini memang bisa kita temukan di bagian intraseluler ataupun ekstraseluler di dalam sel tumbuhan. Kemudian, nah ini dari kristal kalsium oksalat ini dia mempunyai peran tadi bisa juga sebagai mekanisme perlindungan dari si tanaman, bisa juga untuk detoksifikasi, dan juga bisa untuk memang regulasi dari kalsium yang ada di dalam sel tumbuhan itu. Kemudian, nah itu kalsium oksalat. Nah, ini adalah beberapa kalsium oksalat yang bisa kita jumpai. Misalkan ini yang bentuknya stiloid atau bentuk macam jarum. Ini bisa ada. Kalau yang bentuknya jarum itu tuh ya di si kembang beras kutah. Kalau nggak beras kutah nanti itu porang, tahu porang? Kalau nggak salah itu yang bentuknya nanti itu jarum, macam-macam tuh ada nanti bentuknya juga prisma kayak gitu. Kalau yang bayam dulu itu pernah pengamatan dia bentuknya pasir. Jadi macam-macam nanti kalian bisa mengamati dengan sayatan segar aja, bisa kayak gini. Cuman memang nanti ketika pengamatan akan itu karena yang namanya daun klorofilnya tinggi kan, hijau kan. Nah itu bisa kita nanti clearing dulu dengan NaOH. Kita clearing dulu, kita jadikan agar nanti benda-benda elastik ini bisa kita amati dengan jelas. Nah ini yang proses yang melalui proses clearing nih. Nanti
nanti jaringannya atau saya tanya itu direndam di apa? Kalian akan dapat mengamati macam-macam dari kristal kalsium oksalat dan mengidentifikasi bentuk-bentuknya. Oke. Nah, kemudian ini adalah tugas kalian. Jadi ada 3 topik, nanti teknik analisis pollen kuliah saja dengan saya. Jadi ada 3 topik yang nanti kalian mohon untuk presentasi. Jadi masing-masing mahasiswa nanti kebagian 2 topik. Nah, ini misalkan yang nanti teknik uji viabilitas pollen nanti minggu depan, ini langsung nanti cari artikel. Nah, ini nanti Wildan sama Afif. Kemudian nanti teknik uji reseptivitas hikmah. Ini materinya ini, jadi nanti artikelnya artikel penelitian satu saja. Menjelaskan. Ini Yohanita dengan Wildan. Kemudian nanti kuliah dengan saya. Nanti ini saya diminta sama Bu Wahyu. Nanti ada asesmen mungkin 1 kali kuis gitu. Sebenarnya saya sendiri tuh gitu. Kalau mahasiswa pasca, kenapa sih kok masih diperlakukan kayak kuis mungkin gitu. Tapi nggak apa-apa nanti. Diminta sekali kuis Pak gitu, kuis kan. Saya taruh di sini nanti. Kalau presentasi kan memang kuis wajar kalau udah masuk pasca harus banyak nanti diskusi literasi harus sering. Dan yang terakhir nanti ini teknik analisis pertumbuhan tabung pollen. Jadi bulan September ini saya berarti masih punya sebenarnya 1 hutang ya. Iya. Kita nanti atur lah. Tapi nanti tetap minggu depan berarti mulai ini. Jurnalnya nanti ini artikel ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Internasional Trindade Scopus 10 tahun terakhir. Jadi jangan review. Saya nggak mau review. Langsung ke penelitian orang kalian nanti pelajari dan sampaikan. Kemudian nanti kalian buat PPT-nya atau bantaiannya dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian presentasinya silakan bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kalau kalian mau. Kemudian nanti ini mungkin akan saya ada grup WA-nya nggak kelas ini? Ada Pak. Untuk mata kuliah ini atau Ada. gabung? Yang mata kuliah ini Pak. Nanti masukkan saya di situ. Oh, ya. Nah ini nanti mohon artikel yang akan kalian presentasikan itu masukkan di WA. Jadi store artikel dulu. Nah, ini saya minta artikelnya ini dicari minggu ini semuanya. Jadi ada 6 artikel yang masuk ke saya. Pak, saya topik ini mau ini nanti mengangkat ini. Kemudian nanti kita kan presentasi setiap hari Jumat pertemuannya. Nanti 1 hari sebelum presentasi yaitu hari Kamis, silakan nanti bantaiannya bisa dikirimkan ke saya. Nanti maksimal jam 6 untuk bantaiannya itu hari Kamis. Jadi pembelajarannya seperti itu. Itu masih enteng. Kalau yang mata kuliah apa? Biologi perkembangan tunggal semester depan ya? Iya genap itu Pak. Nah itu saya juga ngajar. Kalau itu jurnal dari saya dan jurnalnya itu tebal-tebal gitu. Kalau ambil, kalau ini saya bebaskan kalian untuk nanti mencari artikel yang menurut kalian kayaknya menarik untuk disampaikan. Gitu. Jadi kalian nanti ada 2 artikel. Oke? Untuk kuliah hari ini. Ini kuliah 2 SKS kan? Iya 2 SKS. Iya. Iya. Total 1 praktikum. Iya. Makanya praktikumnya saya nggak mau memberikan topik yang ribet-ribet. Karena cuma 1 SKS. Nanti kalian tahu. Pollen itu dulu saya S1 diberikan itu di mikroteknik. Sekarang nggak saya berikan. Kan saya berikan ke S2 saja pollen. Yang S1 biasa mempelajari itu lebih ke teknik
teknik membuat nanti sayatan segar kayak gitu. Baru S2 modul dasar buatan. Tinggal nunggu buahnya aja ACC nanti dijadikan satu. Nanti tinggal ikuti. Oke, itu kuliah hari ini. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin ditanyakan? Saya tanya aja ke kalian. Mau penelitian kemana? Ke dosen siapa? Rencananya? Saya Ah. Oh, gunung. Topiknya gunung atau bawa topik sendiri? bawa sendiri. Oh, udah kerja ya? Iya. Oh, gimana? Sama kayak Mas Jigur tau. Oh, ada. Itu soalnya langsung dengan saya itu. Oh, dia kan kalau mau ekspresi juga kan? Berarti kerja di DC. Mas Dika kan saya bilang saya. 2009 ya. Saya 2009 satu bimbingan dulu. Tentang apa? Rencananya tentang karakterisasi morfologi anatomi kamus padi dari kultur Antek. Padi, saya padi itu disertasinya sama tesisnya. Kultur Anter ya. Dijadikan diaploid nggak? Iya. Diaploid ya. Saya tahu saja jadi ada Prof Bambang namanya. Iya, suaminya. Teman-teman saya disertasinya itu kan diaploid, padi diaploid. Terus Wildan rencana mau kemana? Ke Prof Aul. Awalnya nih. Iya. Tentang apa? Kalau yang kemarin kan saya ngajukan proposal sendiri, tapi kalau saya seperti itu aja histologi hewan ya. Terus lebih ke histologinya. Histologi hewan. Iya. Tapi ngambil ini histologi biologi. Disuruh proposal suruh ambil yang biokimia aja sambil semua gitu. Oh ya bisa. Mungkin biokimia aja. Jadi jangan rumit ya dengan tumbuhan-tumbuhan. Saya kurang tumbuhan banget soalnya. Kalau proposal kemarin tentang tumbuhan soalnya, proposal saya sendiri. Oh iya. Oh anak. Iya bisa. Misalnya kan biokimia tumbuhan kan. Iya. Sitologinya sitologi tumbuhan. Sama kayak sama sih ya. Ini sama mau reagen yang digunakan. Kalau misalkan mau nanti histologinya. Iya. Kan juga menggunakan eosin, hematoksidin. Jadi tumbuhan berapa? Hampir sama. Hampir sama gitu. Apa? Reagennya hampir sama gitu. Sama-sama. Oh. Hematoksidin, eosin HE itu bisa dipakai untuk tumbuhan seperti itu kan. Inti protein itu juga dihasilkan ada buat preparat. Iya, preparat. Nah, inti protein itu saya suka ngasih. Cuman bagiannya Paris kan saya. Pewarnanya ini. Nah, kalau Afif, ini nanti saya membimbing duanya kalau jadi. Iya. Saya ada penelitian. Tetap itu kan? Iya, tapi apa masih belum fix sama Pak Dian soalnya. Dia yang tanya kan? Belum saya tutup. Dulu tuh saya pernah mengalami foto mikrospora di Kukurbit Timur sama Jawa. Nah itu mikrosporanya ketika beberapa hari setelah diisolasi penampilannya itu seperti kristal-kristal itu tadi. Apakah ada kayak yang Kristalnya semua salah. Iya, tampilannya kayak yang di foto-foto. Tampilannya aja tapi kan itu bukan kristal semua salah. Oh, bisa jadi yang Bisa jadi memang, tapi itu nggak mati ya. Memang tahapannya seperti itu kan. karena sampai saat ini belum dapat metode untuk itu, jadi belum tahu itu memang mikrospora yang berkembangnya seperti itu. Nah, itu. Oh, iya. Kalau langsung masalah itu saya rasa bukan. Masa tiba-tiba muncul mikrospora kan murni mikrospora tuh. Pada waktu saya sekarang lagi saya proyek komunikasi soalnya. Dan langsung masalahnya kayak nggak tahu sih. Saya rasa karena nggak gagal ya. Ada lagi? Oh ya, Pak saya tanya, untuk ini penggunaan pewarna tadi itu Pak, itu kan ada macam-macam, tapi kan itu di contoh penelitian ya Pak, itu apakah artinya semua pewarna itu bisa digunakan untuk semua tumbuhan atau hanya bisa spesifik? Oh semua ya? Oh. Oh. Semua.
Oh, semuanya. Iya. Nah, Jadi tidak spesifik hanya di misalnya iya. yang penting ada random itu. Misalkan Iya. kamu mau mendeteksi, kamu kan Iya. apa sih? Polusi dong. Iya, Pak. Misalkan cuma ada polusi mungkin itu. Iya, Pak. PB, timbal. Ada nggak di asap itu timbal itu? Oh, belum baca, Pak. Iya. Itu Iya. kan. Nah, ya tetap nanti misalkan pakai ini kayak Iya. blue atau apa kayak gitu. Mhm. Nanti kalau terdeteksi itu Oh. warnanya hijau. Wah, Sebenarnya di penelitian itu bisa ke arah sana, hasilnya juga. Dengan yang di asap itu salah satu ada berarti kandungan logam-logam, partikel-partikel logam. Ini berlaku untuk universal ya kalau mau deteksi misalkan Fe, ureanya itu apapun tumbuhannya bisa. Cuman yang membedakan mungkin dia akumulasinya di mana aja bisa jadi kan. Terus seberapa banyak? Nah, itu yang membedakan karena kemampuan si tumbuhan untuk dapat mengakumulasi atau menyerap suatu logam ataupun mineral itu juga tergantung kayak karakter genetik juga. Kemudian juga lama waktu, semakin lama tentu logikanya dia akan semakin banyak. Kayak gitu. Tergantung juga kondisi. Nanti kalau ditambah lagi kondisi misalkan kondisi tanah asam terus semakin banyak itu. Semakin banyak terlarut, tapi kalau logam itu terlarut, efeknya apa? Semakin banyak yang tersedia. Itu mereka akan nyerap. Menurut studi literatur kalau memang mau dikaitkan nanti ke histokimia. Biar banyak, bukan biar banyak, biar komprehensif. S2 soalnya. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya tutup untuk kuliah hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.